Selamat malam Bapak Adi Salim, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Di sini saya bernama Deviana Krisanti, NIM saya 18104-166, akan membahas tentang kebutuhan pembeli dan faktor yang mempengaruhi adanya membeli sebuah produk. Proses keputusan pembeli dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap produk tertentu. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seorang lebih menyukai dan memilih suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembeli terdiri dari 5 tahap, yaitu: pertama, pengenalan masalah. Proses pembeli diawali saat pembeli menyadari masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya, atau pencarian internal, dan pencarian informasi dari luar, atau pencarian eksternal. Ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah sebuah proses evaluasi pemilihan produk dan merek dan memilih sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Keempat, keputusan pembeli. Pada tahap keputusan pembeli, konsumen akan melakukan evaluasi untuk mempresentasikan terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang mereka paling sukai. Yang kelima adalah evaluasi panca pembelian. Setiadat atau 2003 menjelaskan bahwa keputusan atau ketidakpuasan konsumen pada produk akan mempengaruhi tingkah laku seperti berikut. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor internal, motivasi. Motivasi adalah kegiatan dari diri yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Ekonomi, keadaan ekonomi seorang juga mempengaruhi terhadap perilaku pengambilan keputusan dalam perilaku sebuah produk. Jika produk tersebut memiliki uang yang lebih, secara otomatis ia akan memilih produk berkualitas yang harganya lebih mahal. Sikap adalah predisposisi atau keadaan untuk terpengaruh, untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Persepsi merupakan hasil pemakanan seorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalaman terhadap rangsangan tersebut. Integrasi adalah kesatuan antara sikap dan tindakan dengan bermaksud respon atas sikap yang diambil. Kedua, faktor eksternal, yaitu budaya. Budaya adalah simbol dan fakta kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Kelompok sosial dan kelompok referensi. Kelompok sosial kelompok sosial adalah kesatuan sosial menjadi tempat individu berinteraksi atau sama lainnya karena adanya hubungan di antara mereka. Sedangkan kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Keluarga, kelompok paling kecil dalam kehidupan masyarakat, tetapi mempunyai peran terbesar dan membentuk sikap dan perilaku terutama pada pembelian suatu produk. Pengambilan keputusan pembelian laptop. Tahap proses pengambilan: 1. Mengenal permasalahan. 2. Mencari evolusi. Ketiga, evaluasi alternatif. 4. Keputusan pembeli. 5. Perilaku pasca pembelian. Saya sebagai siswa membutuhkan barang yang bisa digunakan untuk tugas perkuliahan yang dapat mengakses internet. Oleh karena perusahaan tersebut, maka saya mencari informasi merek laptop dan banyak sumbernya. Informasi yang saya dapatkan bisa membuat bahan evaluasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan melihat manfaat, kegunaan, fasilitas, kelebihan, dan yang lain-lainnya dengan kebutuhan saya dari beberapa barang serta merek tersebut. Setelah
Setelah kegiatan merelokasi, maka saya akan mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan saya sebagai mahasiswa, yaitu mengambil keputusan sebuah laptop yang berasal dari kebutuhan konsumen, yaitu bisa digunakan untuk mencari informasi di internet, untuk tugas perkuliahan, dan bisa digunakan untuk kebutuhan kuliah saya. Keputusan pembelian yang membuat sebuah keputusan maupun ketidakpuasan terhadap barang saya, karena barang yang saya beli harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga menjadi keputusan dan pembelian sebuah laptop tersebut, serta akan membuat keputusan pembelian kembali akan merek laptop tersebut di masa depan. Faktor yang mempengaruhi pengembalian keputusan. 1. Motivasi. Motivasi dari konsumen dari pengambilan keputusan laptop adalah karena untuk memecahkan masalah, yaitu barang bisa digunakan untuk mencari informasi di internet untuk tugas perkuliahan. Kedua, represi dari informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, didapatkan hasil untuk membeli laptop merek tertentu. Yang ketiga, pembentukan sikap untuk membeli barang dan sesuai kebutuhan. Yang keempat, integrasi. Yang keempat, integrasi, membeli laptop sesuai dengan barang yang kamu sukai. Terima kasih. Sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.